kali ini aku bersama salah satu ketua himpunan mahasiswa manajemen. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Gaisa. Dan di sini aku tidak sendirian. Aku bersama Kang Ramadan Fatur Rahman atau Kang Ule. Beliau merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Kita sapa-sapa Kangnya yuk. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Punya kesibukan apa Kang sekarang nih? Ya kuliah, terus ya mungkin karena ini akhir periode juga ya di lingkungan, terus mungkin kita lagi menjalani program yang belum terrealisasi karena kan emang kebetulan kemarin kita juga itu angkatan 21 itu kan nulis KKN. Jadi mungkin sekarang ya kesibukannya itu sih. Terus sekarang juga emang ada kesibukan lain seperti game karena emang setelah diulang mungkin saya akan Wah, kayaknya obrolan Kang Ule tadi menarik dan seru ya. Kita ajak obrol lebih dalam aja yuk. Oke nih guys, sekarang kita ulik sedikitnya tentang Kang Ule ini. Mungkin Kang Ule kan tadi katanya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen ya. Betul. Gimana sih perasaannya waktu pertama kali Kang Ule terpilih menjadi Ketua Himpunan ini? Sebenarnya kalau misalkan perasaan jujur emang gak expect banget ya gitu, karena sebenarnya nggak kepikiran juga gitu kan bisa ada di titik saat ini gitu. Tapi waktu pertama kali emang terpilih gitu kan, waktu itu tuh di musyawarah besar tuh langsung di voting kan, malam-malam itu tuh langsung di voting dan ternyata sama si lawan tuh perbedaan suaranya sekitar 3 suara kalau nggak salah. Dan emang benar-benar gak nyangka banget jujur, karena pertama kali juga mimpin satu organisasi gitu ya. Minimal itu kan jelas gak gampang juga, tapi ya mungkin saat itu saya coba relax aja gitu, karena memang ya udah mencoba untuk nothing tulus tanpa ada beban gitu. Kalau untuk waktu itu seperti itu. Ada rasa nervous atau misalkan feeling kayak oh saya bakal menjadi ketua himpunan nih gitu? Sebenarnya waktu itu yang ada di pikiran saya menang alhamdulillah, kalau kalah ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau nervous sih sedikit nervous, karena memang ya kondisi musyawarah besar ya, mungkin karena memang kondisinya agak panas juga waktu itu, jadi sedikit kayak ya udah gitu. Saya coba berpikir kalau ini tuh ajang konstelasi, kita harus bisa belajar, mau nggak mau kita saling terima aja gitu. Karena pada saat waktu itu jujur emang dikatain berat ya berat gitu ya, tapi itu balik lagi sama tadi yang tadi saya bilang, bahwasanya saya selalu berpikiran bagaimana caranya untuk selalu bisa nothing tulus gitu tanpa ada beban. Widih, keren banget ya guys. Oke, ngomong-ngomong dari obrolan tadi, aku pengen tahu nih, coba ceritakan gitu sedikitnya tentang bagaimana sih awalnya Akang itu bertekad ingin menjadi ketua himpunan. Wah, saya ini mempunyai tekad yang besar untuk menjadi ketua himpunan. Itu bagaimana sih Kang? Sebenarnya ambisinya itu berawal dari ya mungkin keresahan ya, karena saya yakin juga calon-calon yang mungkin jadi lawan saya pada saat itu pun sama gitu, memiliki tujuan tersendiri gitu ya. Emang orientasinya pasti jelas, tujuannya pasti jelas untuk kemajuan himpunan ini. Namun dari saya pribadi memang saya memiliki keresahan yang memang cukup kompleks juga, ketika mungkin satu periode sebelumnya saya menjalani di himpunan ini gitu kan, menjadi anggota divisi dari seni budaya olahraga, di mana memang dalam perjalanan satu periode tersebut itu saya merasakan banyak problem yang memang dihadapi, yang bagi saya itu perlu diperbaiki. Makanya kenapa dari gagasan yang saya bawa itu adalah menguatkan internalisasi, karena saya rasa
penguatan internalisasi tersebut, harmonisasi dalam ruang lingkup internal himpunan mahasiswa manajemen tersendiri pada saat waktu itu emang di periode pertama saya waktu itu cukup jelek gitu ya. Makanya saya bertekad untuk bagaimana caranya mungkin kedepannya himpunan ini bisa memperbaiki dari dalam tubuhnya sendiri gitu, sehingga ketika untuk menghimpun ke mahasiswa manajemen atau masyarakat program studi manajemen itu bisa enak gitu kan, dipandangnya oh kita juga di internal pengurusnya sendiri udah kuat gitu loh. Jadi ketika kita turun langsung itu ya enak gitu kan, bisa kompak gitu. Nah makanya penguatan internalisasi ini adalah salah satu yang menjadi problem pada saat waktu itu, dan inilah yang emang gagasan yang saya bawa dalam himpunan manajemen ini, sehingga mungkin himpunan ini bisa lebih menjadi organisasi yang visioner gitu ke depannya. Oke, mungkin dari gagasan-gagasan yang Kang Ole tadi sebutkan itu merupakan gagasan yang baik untuk himpunan mahasiswa manajemen kali ini. Oke Kang, selama menjabat menjadi ketua himpunan nih, pasti kan ketua itu merupakan kedudukan yang paling tinggi ya di dalam sebuah organisasi. Ada nggak sih kayak bikin pusing, sesuatu yang bikin pusing atau nggak bikin ruwet gitu selama akan menjabat menjadi ketua himpunan, ataupun tantangannya apa deh gitu? Kalau untuk tantangan sendiri jelas banyak, cuman gimana ya? Ya mungkin problemnya itu masih sama ya kayak organisasi-organisasi lainnya. Mungkin dalam organisasi itu biasa yang terjadi ya internal lagi loh gitu. Ya maksudnya apa? Karena memang generator daripada organisasi tersebut adalah pengurusnya gitu. Nah makanya kenapa pada akhirnya saya punya gagasan untuk bagaimana caranya internal ini bisa kokoh gitu, bisa kuat. Karena tantangan sebenarnya suatu organisasi adalah internalnya itu sendiri. Musuh terbesarnya adalah internalnya itu sendiri gitu. Nah balik lagi gitu, kalau misalkan ngomongin soal pusingnya saya sama apa gitu ya, hal-hal yang emang bikin saya pusing ya jelas internalnya sendiri, dari mungkin asalnya ada yang aktif gitu kan jadi pasif. Nah itu kan salah satu jadi tantangan yang cukup besar juga, karena memang serangan terbesar, masalah terbesar adalah ada di tubuh internalnya sendiri gitu. Nah tapi mungkin dari sekian banyaknya dinamika yang memang terjadi di dalam organisasi ini, saya coba berpikir bahwasanya ini adalah dinamika, ini adalah perjalanan yang memang pasti bakal ada gitu, karena tidak akan ada suatu organisasi yang memang berjalan dengan mulus. Nah makanya kenapa mungkin dari pelajaran-pelajaran tersebut gitu ya, atau dari hal-hal yang emang bikin pusing tersebut itu mungkin bisa menjadikan level lebih atas lagi gitu kan ke depannya. Jadi kita bisa saling belajar juga dari kesalahan-kesalahannya, sehingga ke depannya mungkin setiap kesalahan demi kesalahan itu bisa diminimalisir setidaknya gitu. Baik, mungkin tadi tantangan yang bikin pusingnya itu dari internalnya itu tersendiri, berarti para anggotanya termasuk saya gitu kan? Betul. Betul katanya. Kayak ini sok musingkeun gitu. Kalau misalkan tadi ya Kang bilang mungkin dari internalnya itu tersendiri, dari para anggotanya ya Kang khususnya, itu ada nggak sih kayak tips and trick Akang itu membuat, pasti anggotanya kalau misalkan bermasalah pasti ada yang merasa tidak semangat, ataupun apalagi sekarang ya Kang di akhir periodisasi banyak sekali lah anggota-anggota yang mungkin semangatnya berkurang ataupun dengan kesibukan mereka masing-masing. Ada nggak sih dari Akang tersendiri itu membangun semangat mereka kembali gitu untuk menjadi bahwasannya mereka tuh anggota organisasi yang selayaknya gitu, tips and triknya gitu Kang? Kalau dari saya sendiri sebenarnya tergantung ya, karena kalau bicara soal semangat itu pasti balik lagi sama moodnya seseorang ya. Kadang mood seseorang itu nggak bisa ditebak gitu kan. Bisa jadi si jelema ieu mah lamun ketemu tuh bisa diganggu gitu kan, karena ada yang kayak gitu kan. Makanya itu mungkin triks apa gitu kan, atau langkah apa yang memang saya lakukan untuk bisa teman-teman itu semangat gitu. Mungkin dengan
ketika rapat itu dibawanya tidak terlalu formal, atau mungkin sesekali ada reward yang memang saya berikan gitu kepada teman-teman yang memang aktif, atau mungkin bisa melalui dengan agenda-agenda sepertinya ngaliwet gitu kan ya. Jadi itu mungkin bisa membangun lagi semangat teman-teman semua. Itu juga bisa menjadi langkah di mana untuk kita itu lebih harmonis lagi gitu kan. Nah mungkin cara-caranya simpel gitu ya, cuman terkadang gitu cara simpel tersebut itu juga bisa menjadi sesuatu yang berdampak gitu ke depannya. Nah makanya cara-cara tersebutlah yang memang selalu saya pakai gitu ya. Dari hal-hal kecil seperti itu mungkin itu juga bisa membuat teman-teman semua menjadi agak semangat lah setidaknya gitu ya. Apalagi di akhir periode ini kan jelas gitu ya, teman-teman udah pada ada yang emang punya kesibukan lain, ada yang ABC dan lain sebagainya. Ya tidak bisa dipaksakan juga gitu kan, karena mungkin mereka lagi nggak mood atau kayak gimana kan nggak bisa dipaksakan. Cuman balik lagi bahwasannya ketika misalkan sudah masuk ke dalam satu organisasi manapun gitu ya, integritas dan juga tanggung jawab memang menjadi kunci keberhasilan dari organisasi tersebut. Kayak gitu. Oke. Dari tadi katanya membangun semangat para anggota lagi dengan cara ngaliwat ya kan, tentunya ngaliwat katanya gitu liburan mungkin ya Kak. Mungkin selama menjabat sebagai ketua ini banyak sekali momen-momen yang Akang dan para anggota lain lewati ya tentunya. Boleh tahu nggak sih momen yang paling berkesan menurut Akang, mungkin dari program kerja ataupun dari ngaliwat itu tersendiri yang bikin Akang tuh mes gitu? Sebenarnya kalau dari momen itu semua momen dari pertama kali mungkin saya dilantik gitu ya, terpilih menjadi ketua umum sampai dengan detik saat ini gitu kan, menuju pergantian periode, semuanya juga sangat berkesan gitu ya. Ya mungkin dinamika ada pun ya, sedihnya ada, bahagianya ada gitu. Tapi dari yang memang saya alami gitu ya, momen yang paling berkesan adalah ketika OSJUR gitu ya, orientasi jurusan. Itu kan konsep berbeda, terus ya saya merasakanlah hal yang cukup berbeda, sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Ketika saya mungkin masih menjadi anggota di periode sebelumnya itu sangat jauh berbeda gitu. Apa yang saya rasakan di periode sebelumnya gitu kan, dan apa yang dirasakan saat OSJUR di periode sasi saat ini gitu ya, itu wah emang kita tuh cukup kompak gitu di situ tuh, kita cukup harmonis gitu, sangat harmonis lah gitu, berbanding terbalik dengan periode sebelumnya gitu. Nah makanya kenapa itu menjadi momen yang memang sangat berkesan buat saya terkhusus gitu ya, dan juga mungkin buat teman-teman semua, karena dengan konsepan baru gitu kan, ada outdoornya gitu kan, berbeda dengan sebelumnya. Itu mungkin menjadi ajang juga buat teman-teman, tidak hanya mungkin untuk teman-teman maba gitu ya, tapi OSJUR tersebut juga bisa menguatkan kembali para pengurus di internal gitu ya, membangun chemistry satu dengan yang lainnya, karena memang OSJUR itu kan ada di awal periode ya. Nah jadi mungkin di situ masih banyak yang emang belum kenal, belum akrab satu sama lain gitu ya, baik itu di maba dan juga di pengurus khususnya gitu ya. Nah makanya di ajang tersebutlah mungkin saya rasa ini udah lebih dari ya mungkin udah hampir setara dengan makrab, karena kan kemarin 3 hari 2 malam ya kita outdoor gitu kan ya, ngecamp gitu kan, asik seru-seru bareng. Berikut juga ya makrab juga sama ya, momen-momen indah itulah yang memang bagi saya cukup berkesan, cukup sangat bisa dikenang, sangat dikenang dalam diri saya, sulit untuk dilupakan. Makanya saya tidak akan lupa sama hal kayak gitu. Katanya waktu yang momen atau waktu yang paling berkesan selama Kang Oleh menjabat menjadi ketua himpunan ini adalah tadi waktu OSJUR sama makrab ya Kang, karena mungkin itu lebih terbangun kekompakannya, terus lebih terbangun solidaritasnya dan lain-lain. Oke Kang, ini masuk ke pembahasan tentang program kerja ya Kang ya. Mungkin dari beberapa divisi yang ada di himpunan ini, terkhususnya ada nggak sih program yang sangat akan andalkan gitu dalam periode saat ini?
Sebenarnya kalau secara program yang memang diandalkan mah apa ya, semua juga sangat diandalkan gitu, karena dari awal rapat kerja, awal periodisasi mungkin saya juga tidak terlalu membatasi teman-teman untuk berinovasi dan juga berkreasi ya, atau untuk memiliki gagasan-gagasannya silakan tuangkan atau apapun itu. Tapi mungkin yang memang menjadi apa ya, ya mungkin agak sedikit saya andalkan, mungkin ya agak andalkan itu dari program divisi organisasi gitu ya, divisinya GECA gitu, dimana ada terobosan baru Ca, itu tuh yang maksudnya ada proker-proker seperti audiensi tiap bulannya gitu kan, itu untuk ya mungkin mengaudit teman-teman pengurus gitu ya, di samping mungkin saya tidak bisa langsung turun ngeraup kira-kira 50 lebih orang gitu kan, 50 lebih pengurus gitu kan, tidak bisa gitu kan saya juga. Nah makanya saya juga sangat mengandalkan proker dari divisi organisasi tersebut ya, mungkin itu menjadi salah satu ya, salah satu kalau misalkan ngomong ke diandalkan semua juga diandalkan gitu, karena memang saya yakin apapun yang digagas oleh teman-teman pengurus, apapun yang digagas setiap divisinya gitu ya, program-program yang memang menjadi program dari setiap divisinya pun itu memang sudah dipikirkan dan sangat-sangat relevan gitu bagi saya, karena mereka juga tidak mungkin asal-asalan bikin program. Dari formatnya pun saat itu saya agak berbeda dengan periode sebelumnya, karena saya tidak ingin program ini hanya sekedar program nyaku mau orang weh gitu sakarapna gitu kan, tapi ada istilahnya, ada landasannya juga lah gitu, kenapa program tersebut pada akhirnya harus diadakan gitu. Oke, dari program-program tersebut mungkin salah satunya dari divisi saya ya Kang ya. Tuh. Program kerja di himpunan ini mempunyai penanggung jawabnya masing-masing gitu ya Kak ya. Termasuk saya tadi yang akan katakan ada makra ya. gitu, penanggung jawabnya itu saya sendiri ya Kak sombong ya. gitu. Ya sombong saya. Terus gimana sih cara Akang itu biar program-program yang ada di himpunan itu sesuai dengan kebutuhan para anggotanya gitu? Gimana? Nah itu makanya kenapa tadi balik lagi gitu kan, kenapa dari awal ketika rapat kerja saya apa ya istilahnya ada pengisian formulir program kerja itu dengan format yang berbeda gitu, karena supaya teman-teman semua itu bisa lebih berpikir loh, kenapa sih program ini harus ada gitu kan. Saya di situ harus ngadain landasan Al-Quran atau sumber-sumber lainnya gitu. Nah kenapa pada akhirnya mungkin saya menganggap seperti itu, karena biar nggak ngawang-ngawang belaka gitu. Pada akhirnya juga supaya program tersebut itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah mungkin dari cara-cara tersebutlah gitu setiap program-program ini mungkin bisa sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh himpunan ini. Terlebih mungkin nih salah satu contoh gitu kan, Osjur dengan konsep seperti itu sebenarnya bisa dianggap itu udah kuno Cak gitu kan ya, udah kuno gitu kan, dengan istilahnya konsep post to post dan sebagainya. Tapi saya rasa dengan hadirnya Osjur dengan konsep yang berbeda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya, pertama kali juga Osjur ada outdoornya gitu kan di jurusan kita. Nah mungkin dari situ ya mungkin GECA juga melihatlah ada setidaknya mungkin sedikitnya ada progres yang cukup signifikan gitu ya daripada periode sebelumnya, periode GECA gitu kan, ketika GECA masih jadi maba ada kuuleun gitu Osjur teh ngasih ukur materi hayo gitu kan ya. Tapi kan sekarang itu ada konsep yang berbeda, itu mungkin lebih membangun chemistry yang cukup dalam juga gitu kan bagi teman-teman maba dan juga kita gitu kan, sehingga pada akhirnya mungkin itulah salah satu bentuk nyata bahwasanya teman-teman pengurus itu dari setiap program yang memang mungkin diadakan dari himpunan mahasiswa manajemen itu sesuai dengan kebutuhan para anggotanya juga para mahasiswa manajemen gitu. Kayaknya guys, dengan penjelasan Kang Ule seperti itu, mungkin dari tahun ke tahun itu setiap program kerja akan meningkat ya Kang, dari jelas. Harus ya, harus katanya. Terus Kang, ini aku mau nanya, dari periode saat ini ya, kira-kira ada nggak sih program yang atau kegiatan deh yang baru ini yang akan buat di periode saat ini? Kalau dari periode sekarang banyak sebenarnya ya, banyak program yang memang baru gitu.
Salah satunya ini ada nih program dari divisi Medcom dan juga riset di ada pembuatan majalah. Nah itu kan jadi keren juga ya, jadi karya yang bagi saya itu karya fisik, bukti jelas bahwasanya himpunan ini punya fisik yang jelas nih, hasil karya tulis, hasil karya apa ya, majalah yang memang dibuat hasil karya dari anak-anak pengurus himpunan manajemen gitu ya. Mungkin buat teman-teman nanti kalau misalkan emang majalahnya udah rilis, mungkin nanti bisa disebarluaskan, mungkin bisa dibaca juga gitu ya majalahnya. Ini mungkin jadi salah satu terobosan pertama juga gitu ya, HMM punya karya fisik yang memang bisa dibaca gitu ya, karya ilmiah gitu ya yang memang bisa dibaca oleh teman-teman semua gitu. Jadi tunggu aja mungkin dari divisi Medcom dan juga divisi riset untuk segera merilis majalah tersebut. Oke, keren banget. Terusnya ini mungkin ya Kang, apa sih program di periode saat ini, program kerja divisi Medcom ya. Sekarang kita melakukan talk show kali ini ya Kang ya. Ini pertama kali dan perdana guys. betul. Mungkin kalian tidak pernah melihatnya di akun sosial media Himpunan Mahasiswa Manajemen ini, terkhususnya di Instagramnya nih. Betul. Nah kali ini mungkin di periode saat ini pertama kali dan perdana dari divisi Medcom ini mengadakan talk show dengan narasumbernya langsung dengan ketua himpunan tentunya. Oke Kang, jadi pada intinya mungkin di periode saat ini ada dari divisi riset dan divisi Medcom dengan program kerja yang terbaru ya. Salah satunya yang bagi saya itu cukup mengesankan dan cukup mengagumkan karena ya tahu sendirilah gitu kan, kita nggak punya terobosan apa-apa, nggak punya hasil apa-apa dari sebelumnya. Ya mungkin ini juga langkah awal yang baik juga untuk kedepannya, mungkin bisa banyak karya-karya yang lebih bagus juga, yang lebih baik juga dari himpunan manajemen gitu. Oke Kang, mungkin di pembicaraan selanjutnya itu Akang tersendiri itu punya cara nggak sih untuk mengukur kesuksesan dari program kerja yang dijalankan oleh anggota yang lain ataupun dari Akangnya sendiri, itu seperti apa kira-kira caranya? Oh, kalau untuk kesuksesan, gimana sih cara mengukur kesuksesan gitu ya? Yaitu balik lagi, apakah proker ini relevan atau enggak gitu dengan keadaan kondisi target pasarnya gitu, target programnya gitu. Contoh misalkan agenda podcast ini nih gitu kan. Misalkan podcast ini tuh kenapa sih harus ada gitu kan? Apakah relevan gak sih podcast ini untuk diadakan? Kita lihat gitu kan. Dengan mungkin saya paham gitu kenapa pada akhirnya podcast ini dijalankan, karena mungkin seiring perkembangannya zaman gitu ya. Ya istilahnya nggak semua program atau kegiatan itu harus diadakan secara offline gitu. Nah mungkin melalui podcast seperti inilah teman-teman yang di rumah sekalipun bisa merasakan keberadaan himpunan. Nah makanya relevansi itulah yang mungkin menjadi tolak ukur, karena balik lagi tadi sempat disinggung bahwasanya saya harap program-program yang memang diadakan oleh himpunan mahasiswa manajemen itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para mahasiswa manajemen dan juga seluruh ruang lingkup yang ada di prodi manajemen gitu. Makanya kenapa relevansi lah yang memang menjadi tolak ukur gitu ya bagi saya ya. Relevansi inilah yang memang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan daripada setiap program yang diadakan gitu. Mengenai program kerja tadi ya Kang ya. Mungkin dari beberapa program kerja yang telah dijalankan atau telah terrealisasi oleh setiap divisinya yang ada di himpunan, ada mungkin beberapa hambatan maupun tantangan ya Kang dalam setiap program kerjanya yang sering muncul waktu dibikin acara itu. Mungkin di acara kali ini juga teman-teman dari Medcom Info itu ada tantangannya ya mungkin ya. Terus ini Kang, tantangan apa aja sih yang sering muncul mungkin waktu membuat sebuah acara atau kegiatan di himpunan ini Kang? Coba jelaskan. Oke, mungkin dari yang pertama gitu ya, itu masalah jelas komunikasi ya, itu menjadi tantangan yang bagi saya itu terberat karena
sering ditemukan juga, mungkin Geca juga merasain ya, kayak nasi sih itu kabar nasi itu dihubungin ketika misalkan mau rapat dihubungin nggak ada gitu. Karena itu kan menjadi salah satu tantangan terbesar juga, karena kenapa setiap kadang ya dari hal sekecil komunikasi aja itu bisa menjadi berdampak berat gitu. Nah makanya kenapa eh, saya selalu berusaha bagaimana caranya mungkin di himpunan ini bisa menerapkan komunikasi sebaik mungkin gitu. Nah yang pertama itu, yang kedua mungkin dan jelas lah masalah dana, kemudian logistik dan sebagainya itu menjadi eh, tantangan juga ya, atau hambatan mungkin ya terkadang mungkin. Tapi alhamdulillahnya mungkin selama satu periode ini kita tidak terlalu kesulitan masalah dana, karena memang kita punya konsep yang berbeda juga. Alhamdulillah mungkin bisa dikatakan kita juga belum apa ya, istilahnya di periode sekarang dari program yang diajukan gitu ya, proposal pengajuan dana yang diajukan ke kemahasiswaan bagian keuangan itu di periode sekarang belum ada yang cair Cak gitu kalau bisa dibilang. Tapi ada yang cair itu ya yang periode sebelumnya gitu, program-program yang periode sebelumnya itu baru baru cair gitu kan ya, baru cair sekarang kemarin gitu. Nah jadi bisa dikatakan selama satu periodisasi berlangsung itu kita ngadain program itu hasil daripada jerih payah kita sendiri gitu. Nah makanya banyak yang sharing juga gitu ya sama saya dari ketua-ketua himpunan jurusan lainnya gitu. Kenapa sih HMM selalu ada kegiatan? Kenapa HMM selalu ada banyak kegiatannya hampir tiap minggu? Waktu itu kan ya pokoknya yang kesorot sampai bagian kemahasiswaan pun ngenotis gitu ya dari HMM ini. Kenapa sih bisa gitu kan? Sampai nanyain, dana sok cair, cina nama nama sok cair wae, cina non dana HMM mah cina kan ketika itu non cukuran tidak nggak ada gitu, nggak ada, maksudnya apa ya, bukan berarti kita dengan apa ya, dengan kita sering ada program, dengan kita menunjukkan eksistensi kita, dengan kita mungkin sering aktif gitu ya mengadakan program ataupun kegiatan, itu bukan berarti kita banyak uang dah. Mungkin emang bener ya, apa ya, balik lagi gitu, setiap program juga pasti ada anggarannya gitu ya, tapi kan yang permasalahannya adalah bukan itu gitu. Bagaimana caranya mungkin dengan keadaan yang terbatas di kampus kita ini, kita bisa berpikir lebih panjang lagi, kita bisa lebih apa ya, memikirkan caranya bagaimana mungkin kemudian program-program ini bisa diadakan dengan keterbatasan tersebut gitu ya. Gimana caranya mungkin yang duit ini kumaha we carana dagang mah rek naon mah gitu kan bisa ya maksudnya. Nah mungkin skema yang kita jalankan di awal priorisasi itu berhasil gitu ya, sampai mungkin kita alhamdulillah ya gitu kan saya nyaksiin sendiri di periode sekarang mah nggak terlalu ripuh Cak gitu ya masalah uang teh. Periode sebelum nama emang ripuh pisan gitu ya nyari uang teh gitu. Nah makanya itulah yang menjadi mungkin bagi saya itu tantangan yang cukup apa ya, cukup kompleks juga dalam setiap menjalankan kegiatan gitu. Atau mungkin tantangan lainnya gitu ya ketika bikin acara itu masalah istilahnya apa ya, ya tadi masalah semangat teman-teman yang udah turun gitu ya, sehingga ngejadiin ketika rapatnya nggak ada. Nah itu kan dari situ mungkin karena miskomnya apa, karena komunikasinya kurang kan jadi miskom juga gitu ya. Dari siang nggak hadir rapat tuh nggak tahu nih tentang rapat rapat hari ini teh yang saya tinggalin teh ngomongin apa saja sih. Nah gara-gara nggak ada inisiasi tersebut, gara-gara nggak ada rasa inisiatif, merasa mungkin saya teh perlu nanya, nah nggak ada rasa itu Cak. Jadi hal tersebut itu jadi apa ya, jadi miskom juga gitu, sehingga pada akhirnya dia teh udah we ayo orang teh hadir mah orang teh ente nanya tuh kudu nanya itu iya gitu. Nah makanya pas pertemuan selanjutnya mungkin jadi bengong gitu kan, nggak tahu apa-apa. Nah dari hal situlah yang mungkin menjadi tantangan cukup kompleks gitu buat saya sendiri ya gitu, ketika ya mungkin yang saya rasakan lah gitu selama satu periode di himpunan saat ini gitu. Oke, banyak sekali ya tantangan ataupun masalah-masalah yang sering muncul ketika kegiatan ataupun acara himpunan ini berlangsung ya Kang ya. Betul. Dari mulai komunikasi, terus tadi pencairan dana, semangatnya para anggotanya, ya kan mungkin itu yang ngebikin Kang sendiri pusing gitu ya mikirinnya tentunya. Kang, sekarang mungkin dilanjut lagi ya obrolannya tadi. Masih semangat gak Kang? Insya Allah mas. Insya Allah. Gila, masih katanya masih semangat nih guys. Oke, di mungkin
lebih santai aja ya Kang ya ngobrolnya. Di segmen kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan ke Akang sendiri. Ini terkait tentang kolaborasi dengan hubungan. Mungkin di Universitas Muhammadiyah sendiri itu tidak hanya ada himpunan manajemen doang ya, ada himpunan dari akuntansi, dari teknik, industri, ataupun yang lainnya. Mungkin gimana sih hubungan himpunan manajemen antara himpunan manajemen itu dengan organisasi mahasiswa lainnya ataupun mungkin dengan UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung ini? Kalau secara rasional adalah baik gitu ya. Ya kita sering sharing bareng gitu kan, sering ngobrol-ngobrol bareng gitu kan antar himpunan atau antar UKM atau antar apa ormawa lainnya gitu ya, GMM gitu kan. Nah, namun mungkin untuk tadi pertanyaan soal kolaborasi gitu ya, kita juga kemarin di festival manajemen tuh kan kita kolaborasi juga gitu kan sama eh, UKM seni rupa gitu kan ya. Nah itu kan salah satu bentuk mungkin kita itu menjalin hubungan baik juga dengan para UKM. Terlebih juga kita juga tidak hanya mungkin UKM seni rupa saja, tapi di pelantikan kalau tidak salah kita juga kan menggunakan eh, kolaborasi dengan KPM gitu kan ya. Itu mungkin salah satu bentuk mungkin kita itu selalu tetap menjaga hubungan baik dengan himpunan lainnya atau dengan ormawa-ormawa yang ada di UMB ini. Baik, mungkin terjalin cukup erat mungkin ya. Ya. Ada collab tadi dengan UKM seni rupa ataupun dengan UKM-UKM Ya. lainnya. Oke, mungkin di himpunan ini itu ada yang namanya demis ya Kang, Ya, atau betul. alumni. Mungkin dari sebelum aku tentunya dari sebelum Kang Ule sendiri mungkin itu ada kakak-kakak tingkat kita yang mungkinnya kemarin bergabung di keluarga himpunan manajemen ini. Apa sih yang mungkin himpunan lakukan, terkhususnya Akang sendiri, itu ngebangun koneksi dengan demis ataupun alumni yang ada di himpunan mahasiswa manajemen ini? Mungkin salah satu cara mungkin ya apa yang emang saya bangun terus mungkin yang saya perlakukan gitu kan kepada para demis, dimana kan kalau secara apa ya, secara dalam ADRT pun jelas kalau demisioner itu jelas masih masuk ke dalam bagian daripada HMM. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Mungkin sebagai ketua ya, tadinya sebagai ketua mungkin mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi mungkin ya. Terus apa sih menurut Akang itu skill kepemimpinan apa yang paling penting buat jadi ketua himpunan? Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang mau mencalonkan diri nantinya menjadi ketua himpunan. Skill kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang ketua. Kalau buat aku ya, yang penting mah percaya diri dulu aja. Nah, dari percaya diri mungkin akan akan hadir keberanian gitu kan, akan lahir keberanian yang mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman semua. Terlepas dari itu semua mungkin banyak ya skill kepemimpinan mah. Salah satunya mungkin dari rasa tanggung jawab, integritas dan sebagainya itu kan skill ya, maksudnya yang memang harus dimiliki gitu. Tapi terlepas dari itu mungkin dan saya juga ketika daftar awal gitu ya untuk jadi ketua tuh nggak kepikiran gitu kan, nggak berpikir kalau bisa dibilang mungkin saya nggak pantas gitu. Tapi emang siapa sih yang pantas jadi seorang pemimpin gitu? Terus siapa sih yang layak untuk jadi ketua umum HMM gitu kan? Dan nggak ada gitu sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal layak nggak layak, karena nggak ada tolak ukur yang jelas juga. Nah makanya siap nggak siap ya, kalaupun nggak siap gitu ya harus nanti juga bisa disiapkan gitu, bisa diatur-atur lah. Nah makanya kenapa ya udah yang penting percaya diri dulu gitu, yang penting kita punya keberanian dulu untuk mungkin dan ada kemauan gitu kan tentunya, karena dari situ mungkin ada rasa ingin penasaran gimana caranya mungkin kita bisa lebih berproses. Nah itu mungkin yang jadi value
paling penting juga gitu yang harus dimiliki oleh seorang ketua gitu. Ngalir aja gitu ya kan ya, Betul, percaya ngalir. diri itu nomor satu, Nah. selebihnya gimana nanti lah gitu ya. Ya maksudnya asal ada kemauan juga gitu kan. Di setiap orang yang apa ya disebutnya jiwa berorganisasi itu pasti harus memiliki skill percaya diri gitu. Ya, betul. Terkadang saya sendiri pun kurang percaya diri ya kan ya. harus Ngomong di percaya diri. hadapan banyak orang, terutama ini di kamera ya kan ya, Depan agak kamera nervous semua. gitu. Pasti akan punya triksnya nih, gimana cara himpunan manajemen ini membantu para anggotanya untuk mengembangkan soft skills ataupun kemampuan manajerial mereka itu gimana sih? Oke, kalau ngomongin soal tips and trik untuk mengembangkan diri itu kan tergantung tadi. Yang pertama yang harus dimiliki adalah kemauan dari diri sendiri gitu. Karena saya selalu bilang juga orientasi teman-teman ketika menjadi pengurus itu jangan untuk mengambil manfaat dari himpunan ini, karena manfaatnya akan mengikuti gitu. Mengikuti apa gitu, mengikuti bagaimana mungkin proses teman-teman, proses belajar teman-teman di himpunan ini, bagaimana proses teman-teman di himpunan untuk bisa apa ya istilahnya mengembangkan himpunan ini gitu kan, mencapai apa ya, berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan dari himpunan ini. Nah mungkin itu salah satu jadi modal juga buat teman-teman nantinya bisa apa ya, bisa mendapatkan manfaat ya, salah satunya mungkin untuk meningkatkan soft skill teman-teman gitu kan, gimana caranya teman-teman bisa berbicara di dalam forum, salah satu contoh nyatanya gitu kan ya, bentuk nyatanya yang memang mungkin bisa didapatkan ketika kita menjadi seorang organisatoris kan, salah satunya itu gitu kan, berani apa ya public speaking gitu kan, depan banyak orang kita berani berbicara, berani ya mengutarakan gagasan, ide pikiran dan sebagainya. Nah itu mungkin salah satu apa ya cara bagaimana mungkin pada ini kita bisa meningkatkan soft skill bagi apa ya, bagi para organisatoris gitu. Nah mungkin ya itu sih, balik lagi keberanianlah yang menjadi modal utama, kemudian ada kemauan untuk belajar gitu. Nah, makanya buat teman-teman semua jangan pernah ngerasa minder sama diri teman-teman. Mungkin yang ingin daftar HMM gitu kan, jangan hanya karena istilahnya saya mah belum ada pengalaman dan sebagainya, jangan minder karena kayak gitu, karena himpunan ini tempat teman-teman buat belajar, tempat teman-teman kita semua untuk bisa saling sharing satu sama lain gitu kan. Istilahnya kita maju satu ya maju semua gitu, kita maju bareng-bareng lah, sehingga pada akhirnya mungkin output yang diharapkan juga bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu. Betul, baik sekali. Ngomong-ngomong tadi ya, kesinggung soal teman-teman yang ingin bergabung di himpunan ini, itu mungkin nanti mahasiswa baru ya kan, Ya. berarti yang angkatan 2024 yang akan bergabung dengan himpunan ini. Ya. Ada tips nggak sih buat mahasiswa baru yang mungkin nonton nih sekarang, tentunya lebih aktif gitu untuk ikut organisasi di kampus itu? Apa sih tipsnya gitu dari Akang sendiri untuk mahasiswa baru yang ingin lebih aktif ikut organisasi yang ada di kampus ini? Sebenarnya kalau tips and trick mah intinya jangan pernah hanya menjadi mahasiswa yang hanya memilih untuk kuliah pulang gitu kan. Kupu-kupu gitu Ya, ya kan? kupu-kupu gitu kan. Ya, ambil apa ya istilahnya, karena jujur ya, masa-masa kuliah adalah masa-masa paling indah gitu buat saya. Kenapa? Ya mungkin dari istilahnya dari kita mulai mungkin belajar apa ya, dituntut untuk mandiri dan sebagainya gitu kan, itu menjadi salah satu tantangan buat kita. Tapi jujur ada dosen manajemen pernah bilang sama saya, salah satu dosen manajemen, bahwasanya ya kalian tuh harus sebanding gitu antara mungkin kalian bisa bangun relasi di luar ya, istilahnya kita nongkrong bareng sama teman-teman, terus ya mungkin agenda-agenda di luar perkuliahan lah gitu ya. Jadi harus berbanding balance gitu, 50-50 gitu, antara belajar dan juga istilahnya antara akademik dan juga non akademik, sehingga pada akhirnya mungkin karena ya yang saya rasakan gitu, dengan mungkin banyaknya relasi, banyaknya mungkin saya sering main dan sebagainya gitu kan, aktif di organisasi salah satunya, itu juga menjadi
modal diri kita juga buat kedepannya. Terlebih mungkin ya kita kan belajar manage juga mungkin ya, mungkin dari hal-hal kayak gitu ya, percuma juga kalau kalian istilahnya hanya belajar saja tapi tidak membangun relasi, percuma juga gitu kan. Nah makanya itu saya minta teman-teman semua jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut juga untuk istilahnya kenal dengan lebih banyak orang, karena nggak bakal rugi juga kok buat diri teman-teman. Jadi ya saya harap juga teman-teman bisa punya niat yang bagus juga gitu kan, untuk bagaimana caranya mungkin menata diri teman-teman gitu kan, untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada di rumah nih ya, bergabung dalam organisasi di kampus itu tidak semenyeramkan itu ya Kang ya. Iya. Termasuk terasa dengan saya sendiri gitu, join dengan organisasi yang ada di kampus, terkhususnya himpunan, lebih bisa menggali public speaking maupun kepercayaan diri saya sendiri. Makanya sekarang dijadikan host gitu ya. Sekarang jadi di talk show. Iya, saya hostnya nih Kang. Oke Kang, di pertanyaan selanjutnya, ini kan akhir periode ya Kang ya. Mungkin nanti akan tergantikan oleh sosok ketua baru mungkin. Yeah. Sedih nggak Kang? Sedih. Jadi mas sedih gitu. Bisa lanjut gimana? Sedih. Ada nggak sih visi Akang mungkin buat himpunan nantinya, terkhususnya himpunan manajemen untuk kedepannya gitu, visi Akang sendiri? Sebenarnya gini, jadi melonya gini. Butuh tisu Pak? Enggak usah. Ya jadi sebenarnya kalau ngomongin soal harapan gitu ya, memang saya taruh harapan besar juga buat teman-teman khususnya Geca dan juga teman-teman angkatan 22 ya, misalkan sekarang yang akan mungkin nantinya akan memimpin juga teman-teman 23, 24 gitu ya, yang mungkin nanti kedepannya akan juga mengemban estafeta kepemimpinan ini mungkin ya. Ini saya harap kedepannya value yang memang sudah saya tanamkan, sudah kawan-kawan Akang Teteh Demis tanamkan dari sejak dulu, tolong pertahankan nilai-nilai tersebut, tolong terus tanamkan value yang baik untuk himpunan ini. Dan jika memang masih banyak kekurangannya, saya harap cobalah untuk berusaha bagaimana caranya kekurangan-kekurangan tersebut bisa istilahnya diminimalisir, bisa diperbaiki gitu. Mungkin karena ya dari visi dan juga misi yang memang saya bangun dari awal itu, bagaimana caranya setidaknya himpunan ini sudah membangun dulu value gitu ya, value atau nilai gitu. Nah itu gimana sih caranya? Dengan cara mungkin kita bisa membangun culture atau budaya yang memang bisa diciptakan gitu ya di himpunan ini, sehingga pada akhirnya dari budaya tersebut atau dari culture tersebut itu bisa terbangun yang namanya value. Nah makanya itu saya harap nilai-nilai yang memang telah ditanamkan itu bisa dipertahankan dan juga bisa istilahnya lebih dimajukan lagi lah gitu. Saya harap juga tolong jangan pernah jangan pernah istilahnya mah hanya numpang nama gitu ya di himpunan ini. Tolong saya berharap lebih juga sama teman-teman semua untuk bisa mengembangkan lagi himpunan ini, mencapai tujuan-tujuan yang memang diharapkan oleh himpunan ini gitu. Saya harap juga teman-teman bisa tetap memperjuangkan dan juga mempertahankan, menunjukkan bahwasanya teman-teman adalah orang-orang yang pantas mungkin untuk melanjutkan estafeta pemimpinan ini. Dan saya terakhir mungkin tetap semangat juga buat teman-teman semua, karena dinamika mah pasti selalu ada dalam organisasi. Jadi saya harap dinamika itulah yang memang bisa menjadi bahan untuk pembelajaran teman-teman semua. Dinamika tersebutlah dari setiap permasalahan dan sebagainya itu saya harap itu bisa lebih mendewasakan teman-teman semua untuk bisa mungkin lebih
berjuang lagi, lebih berada di level tertinggi lagi untuk bisa lebih aware terhadap himpunan ini. Mungkin itu aja sih. Ya baik, cukup terharu ya guys ya dengan visi dan harapan dari sosok ketua himpunan mahasiswa manajemen ini. Mungkin Kang kan akan tergantikan ya nantinya. Terus dari anggota-anggota lain juga kayaknya bakal kehilangan Akang ya. Itu saya sedih sih, sebenarnya sedih juga. Ya mungkin nantinya akan dipimpin dengan sosok orang yang baru lagi, dengan mungkin anggota-anggota yang baru lagi. Tapi insya Allah kan saya bertahan kan. Insya Allah. Mau nyalonin kah jadi ketua? Itu enggak dulu Enggak dulu. Itu mah nanti kali Harus pede, harus berani. Itu pembahasan Oh iya, pembahasan belakang. Oke, siap teman. Oke, untuk yang bakal mungkin nanti ada beberapa calon yang mungkin nantinya akan menjadikan pengganti posisi Akang. Ada nggak sih pesan khusus gitu atau nitipkan ya gitu, istilahnya nitipkan untuk para calon ketua yang sekarang yang nantinya bakal menjabat menggantikan posisi Akang? Ya mungkin untuk para calon siapapun nantinya mungkin yang bakal terpilih, siapapun nantinya yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan ini, saya harap narasi kekeluargaan, narasi harmonisasi, internalisasi itu harus tetap ditegakkan. Jangan hanya karena istilahnya pasea gitunya cahnya, pasea di mubas gitu kan ya, itu menjadi apa ya, menjadi perpecahan juga di dalam tubuh himpunan ini gitu ya, atau dalam istilahnya internal dari himpunan ini. Jadi saya berharap untuk semuanya gitu ya, teman-teman, adik-adikku tercinta, anak-anakku tercinta. Jadi ya terkhusus mungkin untuk para penerus ketua selanjutnya, ya saya titipkan himpunan ini, mungkin jaga nama baik himpunan ini, jaga kekeluargaan ini, jangan pernah istilahnya kekeluargaan yang telah kita bangun sama-sama itu jadi padam. Saya nitip juga untuk bagaimana himpunan ini bisa diurus oleh teman-teman semua, khusus untuk ketua juga ya, ketua yang akan melanjutkan ataupun calon-calon ketua ya, sing ala lakur, semangat terus pokoknya. Terlebih mungkin kita akan menghadapi musyawarah besar. Saya harap Mubas nanti tolong teman-teman angkatan 22 khususnya, tolong jadikan Mubas ini sebagai ajang refleksi, evaluasi juga buat teman-teman semua. Jangan Mubas ini dijadikan apa ya, tempat atau momen teman-teman itu menjadi terpecah, jangan sampai seperti itu. Saya menaruh harapan besar juga kepada teman-teman semua, dan ya sing ala lakur lah itu nama gitu Cak, itu kenali baru datanya. Jadinya ya buat teman-teman angkatan 22 lah, ya pesan dari saya ya, jadikan Mubas ini sebagai momentum untuk kita bisa lebih baik lagi lah gitu, bukan malah menjadi momen kemunduran dari HMM gitu ya. Itu sih pesannya. Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu mungkin ya Kang, untuk Mubas itu akan diadakan di bulan ini, mungkin itu menjadi bukan akhir dari segalanya, mungkin akhir momen gitu ya dari Akang dan juga teman-teman Akang Teteh angkatan 21 mengakhiri masa jabatannya. Sedih nggak Kang? Sedih. Nggak apa-apa kan, masih di UMP, nanti Akang bisa ngebantu saya juga ya Kang ya. Ya mungkin itu selebihnya terima kasih untuk Akang, mungkin untuk Akang Teteh yang lainnya, ketua divisi maupun sekretaris divisi lainnya. Gimana ya Kang? Aduh, saya juga agak mellow gitu ya, soalnya sedikit banyaknya mendapatkan ilmu dari organisasi khususnya di himpunan ini itu dari Akang dan Teteh dari angkatan 21 ini gitu
ya kan. Jangan sedih kan. Enggak, aman ini mah. Ngantuk dong. Mungkin itu saja ya kan dari pertanyaan-pertanyaan dari beberapa banyak pertanyaan tadi, mungkin bisa disimpulkan bahwasannya hidup di organisasi itu tidak seboring itu ya Kang ya, banyak relasi maupun melatih kepercayaan diri kita juga, ataupun skill-skill yang mungkin tadinya yang kita tidak punya menjadi Kang, istilahnya menjadi gemilang lah ya. Mungkin untuk teman-teman di rumah khususnya yang mau ikutan himpunan, aku tunggu gitu kan ya. Aku tunggu banget dari tadi pesan dari Kang Ule sendiri mungkin cukup menyentuh hati gitu ya. Kesehatan rohani wae. Iya. Udah, kayaknya kita tutup aja mungkin ya talk show kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton mungkin ya dari awal sampai akhir ini. Kalian jangan lupa di like, terus jangan lupa di komen juga, terus di share nih ke teman-teman kalian yang mungkin khususnya mau ikutan himpunan. Itu sangat bermanfaat banget dari beberapa perbincangan antara saya dengan Kang Ule, menjadi pelajaran buat kalian semuanya gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I should fuck her in the Benz.